Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun di sini saya akan membagi tips bagaimana caranya untuk YouTuber pemula, bagaimana caranya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang biar cepat akun Anda dimonetize. Mau tahu caranya? Ini dia caranya. Oke teman-teman, di sini saya akan membagikan tips bagaimana akun kita cepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Walaupun di sini saya juga adalah pemula, di mana akun saya baru 3290 subscriber sampai malam ini. Bayangin aja, baru 3290 subscriber, masih jauh dibandingkan sama akun-akun lain yang sampai puluhan juta, ratusan ribu. Itu saya udah nggak tahu lagi. Tapi menurut saya itu 3290 itu sudah banyak sekali. Ibarat kata saya kan kerjanya di sekolah. Murid dalam satu sekolah saya aja itu nggak sampai 3000. Dari murid dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMK itu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 tambah guru, staf tata usaha. Kalau Anda dimasukin jadi satu dalam satu sekolah itu pun tidak ada 3000. Jadi menurut saya 3290 itu juga udah banyak. Alhamdulillah udah banyak. Dan alhamdulillah lagi akun saya sudah dimonetize dan alhamdulillah udah verifikasi dari bank, dan alhamdulillah lagi tadi dapat email bahwa dari pihak AdSense mengirim email pada saya bahwa pendapatan monetis saya pertama karena sudah mencapai ambang batas itu sudah ditransfer ke rekening saya. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan bagikan tips dan trik bagaimana caranya untuk cepat mendapatkan 1000 subscriber. Yang pertama yang perlu kawan-kawan lakukan itu, yang pertama, fokuskan konten kalian pada satu konten atau satu topik bahasan. Jangan kayak akun saya. Akun saya itu termasuk lama karena saya tidak upload atau tidak membuat konten itu dalam satu topik. Di akun saya kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama ada kuda kepang, ada orgenan, ada ngaji, ada kadang saya masak. Pokoknya campur-campur. Itu yang bikin akun kita itu lama untuk mendapatkan subscriber. Nah, itu tips yang pertama, fokuskan akun Anda pada satu konten atau satu topik. Contohnya, jika kalian suka dengan olahraga, adanya olahraganya futsal, bahaslah, ini contoh vlog ya, bahas yang berkaitan dengan futsal. Yang pertama Anda buat konten mengenai sejarah futsal, latar belakangnya futsal. Setelah itu konten selanjutnya membuat bentuk-bentuk lapangan futsal. Setelah lapangan bisa bolanya, bola futsal. Setelah Anda nggak ada bahasan tentang bola, Anda bahas tentang karpet lapangan futsal. Itu yang penting satu titik. Kalau Anda kehabisan konten lagi tentang itu, Anda bisa bahas wasit-wasitnya. Itu juga yang penting Anda tetap fokus dalam satu konten. Itu tips yang pertama. Oke teman-teman, untuk tips yang kedua yaitu jaga originalitas konten Anda. Originalitas di sini maksudnya adalah kalian usahakan kalau membuat konten itu yang original, jangan reupload punya orang, atau jangan menggunakan background atau backsound. Yang paling parah ini backsound yang sering banget itu. Backsound yang berhak cipta, karena apa? Itu bisa membuat konten Anda menjadi plagiat atau copyright. Nanti YouTube mengecap konten Anda itu plagiat, dan itu susah sekali nanti untuk proses monetize-nya. Kita pun juga harus berhati-hati. Gimana, saya juga pernah dulu, saya itu live streaming itu kan ibarat kata kita record sendiri, langsung recordnya. Tapi begitu saya live streaming, samping saya ada yang nyetel MP3, dan ternyata MP3 itu berhak cipta. Nah, dari situ akun saya kena banned dulu selama beberapa bulan, dan itu membuat saya sakit hati, dan saya tidak mau mainan konten lagi dulu. Saya stop, berhenti sampai beberapa tahun, dan saya mulai dari 2019 ini. Sekarang udah 2020, setahun baru kita bisa dimonetize dan bisa mendapatkan hasilnya. Jadi untuk kalian itu tetap jaga original konten Anda agar cepat. Jaga original, jangan pakai backsound. Carilah backsound yang aman dari copyright. Backsound di YouTube juga udah banyak, YouTube menyediakan. Jangan sampai Anda
menggunakan backsound yang berhak cipta. Itu sangat fatal sekali untuk proses monetize-nya Anda nanti selanjutnya. Nah, terus bagaimana untuk mendapatkan 4.000 jam tayang? 4.000 jam tayang itu tidak sedikit ya teman-teman. Ibarat kata 4.000 jam, bukan 4 jam ya, 4.000 jam. 4.000 jam kalau dikali sehari kan kita 24 jam. 4.000 jam dibagi 24 itu sekitar 166,66666. Jadi ibarat kata video yang Anda upload itu harus ditonton orang selama 166 hari tanpa jeda, itu ibarat katanya. Jadi bagaimana cara kalian mendapatkan 4.000 jam tayang itu biar cepat gitu? Yang pertama, kalian seringlah upload konten. Bila perlu sehari itu satu konten, satu atau dua konten, dan kontennya itu yang seperti saya sebutkan tadi, yang satu fokus, jadi orang seneng lihat konten Anda. Seandainya Anda bahas tentang futsal yang tadi saya ceritakan, jadi futsal, jadi penggemar futsal, penggila futsal otomatis akan melihat channel Anda gitu. Makin banyak Anda mengupload video, nanti makin banyak viewers, dan viewers itulah, dari viewers itu nanti mencapai target atau enggaknya dalam waktu 1 tahun selama 4.000 jam. Dan Anda jangan khawatir juga, Anda dalam 1 tahun itu viewer kalian tidak mencukupi 4.000 jam tayang, biasanya akan dilanjutkan untuk tahun berikutnya. Jadi untuk itu tipsnya kalian harus sering upload video agar banyak viewers dan Anda mencapai 4.000 jam tayang. Oke teman-teman, banyak juga yang nanya ke saya bagaimana caranya monetisasi atau monetize. Kok akun saya baru dikit subscribernya tapi sudah bisa dimonetize. Dalam Alhamdulillah sekarang udah aksesi bank, udah melakukan penarikan. Itu sebenarnya kalian gak usah khawatir. Semua akun YouTube walaupun baru sedikit subscribernya maupun banyak, itu langsung bisa dimonetize. Syaratnya adalah Anda buat akun di Google AdSense, lalu konekkan ke akun YouTube Anda. Nah, dari Google AdSense ke akun YouTube Anda, setelah connect itu, nanti dari pihak Google AdSense dia akan melakukan verifikasi. Verifikasinya itu adalah mengirimkan PIN ke Anda untuk verifikasi. Nah, kita bisa mendapatkan PIN verifikasi itu setelah kita mendapatkan $10. $10 dari konten yang telah Anda buat. Jika kita telah mendapatkan $10 itu, maka kita langsung dikirimkan PIN dari pihak Google AdSense. Waktu itu saya dikirimkan kurang lebih 1 bulan baru nyampe ke saya setelah saya request. Pertama saya request, kan dalam keterangan itu begitu kita request PIN untuk verifikasi itu keterangannya 2-3 minggu. Begitu udah sampai 3 minggu, mau minggu keempat, saya belum dikirimkan juga. Nah, saya request lagi sampai 2 kali request. Setelah saya request 2 minggu kemudian PIN-nya datang. PIN yang datang itu sebenarnya PIN requestan saya pertama. Ingat teman-teman, berapa kali kalian request PIN itu pasti akan dikirimkan sama dan isinya dalamnya juga sama. Seperti saya dulu pertama request belum dikirim-kirim, entah ada gangguan di jalan entah apa, saya juga nggak tahu. Begitu saya request pertama nggak dikirim-kirim, saya request kedua, requestan pertama langsung datang PIN-nya. Begitu PIN-nya saya masukin, 2 minggu kemudian requestan saya yang kedua PIN-nya datang tapi dengan PIN yang sama, jadi udah nggak terpakai lagi. Nah, setelah verifikasi itu PIN itu selesai, nah akun Anda resmi dimonetize dan bisa menerima pendapatan. Dan untuk syarat penarikan itu Anda harus mendapatkan kurang lebih sekitar $100 dari konten Anda yang sudah berisi iklan. Nah, $100 kalau dulu, kalau sekarang banyak. Kalau dulu itu cuma 1.300.000, tapi sekarang tetap konten Anda minimal harus mendapatkan 1.300.000. Dan alhamdulillah konten saya baru 3 hari yang lalu dapat email pas ambang batas di 1.300.000. Namun dulu saya itu sialnya pas konten saya baru mendapatkan kurang lebih $20. Saya melakukan record style live streaming dulu.
live streaming yang seperti saya ceritakan tadi. Begitu saya live streaming itu, di samping saya ada yang nyetel MP3, dan MP3 itu ternyata lagu yang berhak cipta. Langsung saya dapat teguran dari YouTube, email bahwa konten Anda klaim copyright. Itu salah satu udah fatal tuh sebenarnya, karena kita melakukan copyright di masa-masa ibarat kata akun kita masih dalam pengawasan. Itu yang tidak boleh sama sekali. Jadi usahakan akun Anda itu seorisinal mungkin biar cepat dilakukan monetize, cepat di ACC. Dan waktu itu entah apa lagi, saya kalau nggak salah ada iklan apa-apa, saya klik pakai akun saya sendiri. Pokoknya dulu saya lupa, yang menyebabkan akun saya di-banned. Akun saya di-banned sampai beberapa bulan. Sampai akhirnya dulu saya sudah nggak mood lagi, sudah nggak mau lagi konten. Dulu saya akun itu saya buat tahun 2016 atau 17 gitu ya. Saya upload satu video lancar, video selanjutnya lancar. Nah, pas saya udah mulai monetasi itu, saya melakukan kesalahan itu, akun saya di-banned, dan saya udah nggak mood lagi untuk melanjutkan akun ini. Tapi begitu bannednya itu udah selesai, saya juga pingin main lagi di sini, pingin nyoba-nyoba, kok kayaknya orang-orang gitu YouTube enak. Saya lanjutkan lagi, baru kemarin pas tahun 2019 saya mulai lagi saya upload video lagi. Saya coba video yang original tanpa edit video saya tanpa edit. Yang lama-lama itu bisa kalian itu tanpa edit. Paling kalau edit saya cuma kasih subtitle, cuma pakai title doang nama saya, udah, atau depannya aja, cover depannya judul, udah gitu, nggak ada lain gitu. Pokoknya saya buat yang seoriginal mungkin. Itu pun masih lama. Karena apa? Karena konten saya itu tidak fokus dalam satu konten, dalam satu bahasan. Lihat sendiri, bisa Anda lihat sendiri bahwa konten saya lah udah amburadul ibarat katanya. Tapi alhamdulillah waktu itu subscriber saya mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu pun ada notifikasi email yang masuk ke saya. Itu kurang lebih tahun 2019 pas saya lagi ngawas ujian nasional tahun 2019 tahun lalu. Saya pas lagi ngawas, HP saya setelah istirahat saya lihat, cek HP, ada email masuk dari YouTube bahwa akun Anda telah mencapai ambang batas 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, setelah itu saya lakukan saya lebih giat lagi mengupload konten, karena sudah nggak di-banned. Saya upload, dan akhirnya pada 2020 ini saya mencapai ambang batas 1.300.000. 1.300.000, ingat ya, 1.304 berapalah pokoknya kemarin tuh. Nah, saya pada tanggal kemarin 12 April 2012 saya mendapatkan email itu bahwa akun Anda telah mencapai ambang batas, silakan lakukan verifikasi bank. Nah, pertama saya lakukan verifikasi bank. Alhamdulillah lagi, verifikasi pertama gagal. Gagalnya kenapa? Karena saya salah masukin nomor rekening, tidak terdeteksi. Saya dapat email lagi dari Google AdSense. Setelah saya dapat email, mohon untuk memasukkan rekening yang benar, karena rekening yang Anda masukkan kemarin tidak sesuai. Pada tanggal 13 kemarin saya masukin rekening lagi yang benar, saya cek alhamdulillah benar. Dari situ, dari pihak ASN mengirimkan 3 digit angka transfer ke rekening kita untuk aktivasi atau verifikasi. Setelah kemarin saya tunggu kok nggak ada email. Rupanya kalau di bank itu kan emang nggak ada, cuma dikit nggak ada. Saya langsung print buku tabungan saya, ternyata benar, dikirimkanlah 3 digit itu angka kemarin. Terus saya masukin, saya verifikasi, dan alhamdulillah berhasil. Pada kemarin tanggal 20 April ini. Nah, barusan ini tanggal 21 April, barusan saya mendapat email lagi bahwa kemarin kan udah verifikasi, udah down. Terus
barusan saya cek email lagi, ada email masuk bahwa hasil monetize Anda, hasil pendapatan Anda selama ini sudah kami transfer ke rekening Anda. Mohon untuk melakukan pengecekan, jika tidak intinya pokoknya itu, karena kata-katanya bahasa Inggris, pokoknya intinya jika dalam waktu 5 hari kerja itu tidak masuk ke rekening Anda, tolong Anda konfirmasi kembali pada pihak bank dan kirim email apa tadi, pokoknya kurang lebihnya gitu. Nah, setelah saya cek di AdSense saya, ternyata benar di situ udah masuk ke rekening bank saya. Nah, jadi itulah cerita sedikit bagaimana sejarah singkat saya dari awal membuat konten sampai di banned sampai sekarang monetes. Jadi untuk para YouTuber pemula seperti saya, jangan patah semangat. Jangan patah semangat, ayo berjuang, ayo berkarya. Jangan re-upload, terus terang saja jangan re-upload video orang. Dan saya pun paling nggak seneng kalau video saya di re-upload sama orang tanpa izin. Anda boleh re-upload asalkan Anda itu sertakan sumbernya agar Anda terhindar dari copyright. Kayak video saya yang kemarin saya ngevlog remix Sheila, itu emang salah satu organ yang the best di Bandar Lampung, organ remix di Bandar Lampung. Di situ saya ngevlog, begitu saya vlog 1 bulan itu viewersnya mencapai 100.000. Nah, tapi begitu saya cek di yang re-upload ke videonya banyak sekali. Saya pun juga ya saya biarkan sajalah, rezeki sudah yang mengatur kalau mau dia mau re-upload. Tapi saya tidak menyarankan untuk re-upload karena itu pasti akan dibaca otomatis sama YouTube. Nanti kasihan akun-akun Anda yang re-upload. Sekali lagi, untuk akun-akun yang re-upload tolong mendingan dihapuskan dari sekarang daripada Anda nanti susah dimonetesnya. Oke. Dan untuk teman-teman tetap semangat, semoga Anda cepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Nanti saya akan lanjutkan ke postingan selanjutnya bagaimana cara verifikasi bank sampai pendapatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.